Episode 35. Dasar pelayan rendahan. Bisa-bisanya mereka memperlakukanku seperti ini. Geramnya yang sedang menatap enggan kamar yang ditempatinya sekarang. Sebuah kamar yang terlihat tidak begitu luas, tapi masih terlihat mewah dengan dinominasikan warna dinding putih dan biru dan dilengkapi rancangan sederhana dengan dinding kamar. Lord yang masih bersungut-sungut itu menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Ranjangnya saja tidak senyaman yang di kamar sebelumnya. Aku tidak akan menerima diperlakukan seperti ini. Aku juga berhak atas semua kemewahan di mansion ini. Bukankah aku juga istri Malvin? Dan aku bukan tamu di sini, tapi Nyonya Abraham. Aku tidak boleh tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu agar aku juga bisa menikmati kemewahan mansion ini. Aku yakin mansion ini pemberian Malvin untuk wanita gila itu. Dasar wanita gila, umpat Lord dengan nada geram yang tertahan. Aku tidak boleh mengalah dan terus terhina di tempat suamiku sendiri. Aku harus menunjukkan pada semua orang di sini kalau aku adalah Nyonya Malvin Abraham, dan aku harus memberikan pelajaran buat para pelayan rendahan itu. Lord masih bermonolog di atas ranjang. Aku harus melakukan sesuatu, ujarnya sambil bangkit dari ranjang. Aku harus tunjukkan pada mereka siapa aku ini, gumamnya dan melangkah memasuki kamar mandi. Lihatlah, kamar mandinya saja sangat menyedihkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku bukan babu yang harus mendapatkan fasilitas buruk seperti ini. Seharusnya aku mendapat semua kemewahan sebagai istri dari Malvin Abraham. Lord berteriak frustasi di dalam kamar mandi. Wanita itu tidak terima diperlakukan seperti babu di kediaman suaminya sendiri. Dia yang berharap akan mendapatkan kemewahan yang sama seperti Kim, yang selalu dilimpahkan kemewahan dan juga materi dari Malvin, suaminya sekarang. Sedangkan di kamar lain yang tidak jauh berbeda dengan kamar yang ditempati Lord, Malvin yang menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berada di kamar itu. Dia masih menelisik penampilannya, mencari kekurangan dari penampilannya itu. Malvin yang mengenakan sebuah kemeja hitam dan kancingnya dibiarkan terbuka dua, memperlihatkan dadanya yang bidang dan kedua lengannya digulung hingga siku. Sedang bawahannya dipadukan warna senada dengan atasannya. Rambutnya dibiarkan sedikit berantakan, tidak lupa parfum dengan wangi maskulin yang sangat disukai oleh Kim. Malvin tersenyum puas menatap pantulan dirinya sendiri. Dia sangat yakin kalau istrinya Kim akan terpesona dengan penampilan yang sangat disukainya itu. Perfect, serunya dengan senyum sumringah. Kimku paling suka kalau penampilanku seperti ini. Aku yakin dia akan tersenyum dan menatap kagum padaku, seperti yang selalu ia lakukan dulu. Gumam pria itu di depan pantulan dirinya sendiri. Malvin menatap jam tangan mahal dan super mewahnya. Keningnya mengerut dan memeriksa sekali-kali penampilannya. Setelah yakin dengan penampilannya, pria itu berjalan ke arah pintu kamar yang masih berada di lantai 3. Dia bersedia pisah ranjang dengan Kim, asalkan dirinya dibolehkan menempati salah satu kamar yang ada di lantai 3, dan pria itu juga menolak satu kamar dengan Lord. Dia tidak akan mengambil resiko yang akan membuat rencananya untuk mengambil hati Kim gagal. Malvin tidak menghiraukan teriakan dan makian Lord. Dia seakan menulikan semua umpatan yang keluar dari mulut istri keduanya itu. Malvin berjalan menuruni tangga yang berkelok-kelok itu dengan wajah ceria sambil bersenandung kecil. Senyum tampannya tidak pernah lepas dari wajahnya itu. Sesekali pria itu menarik napas dan membuangnya kembali saat kegugupannya melandanya. Oh, kenapa aku gugup sekali? Ini mengingatkanku pada saat melamar Kimku, desisnya dan tersenyum miring. Aku sudah tidak sabar ingin melihat wajah istriku yang sangat aku rindukan. Gumamnya yang sekarang sudah berada di lantai bawah. Malvin menghampiri jendela besar dan menatap keluar gerbang. Dia ingin memastikan Kim kembali dan orang pertama penyambutnya adalah dirinya. Malvin masih menatap jendela dan jam tangannya bergantian. Dia kini mondar-mandir di depan pintu megah mansion itu dengan perasaan campur aduk, bahagia, takut, rindu, dan gugup. Oh Tuhan, kenapa aku seperti ini? Keluhnya dan menatap keluar jendela lagi. Lord yang melihat kelakuan Malvin hanya bisa mengepalkan tangannya di kedua sisi. Dia begitu tidak terima dan merasa diabaikan. Dia ingin mendapatkan perhatian Malvin juga, dan bukan hanya Kim. Dia menyoroti penampilan Malvin yang sedikit berbeda itu. Kali ini Malvin terlihat sangat menawan dan maskulin. Dadanya langsung bergemuruh saat melihat dada terbuka Malvin. Ini rasanya dirinya membawa Malvin ke dalam kamar dan mengurungnya di sana.
dia tidak akan membagi pria yang sudah menjadi suaminya itu. Kau hanya milikku, Malvin Abraham, hanya milikku. Geramnya, wanita itu pun berjalan menghampiri Malvin yang sedang memunggunginya. Sayang. Episode 36. Sayang, sapa Lot dan menyerukan kedua tangannya di pinggang Malvin dari belakang. Malvin terhenyak kaget dan dia pun melepaskan kedua tangan Lot dari pinggangnya. Lepas perintahnya. Malvin menggeser tubuhnya ke samping dan pandangannya masih tertuju pada gerbang mansion tanpa menghiraukan keberadaan Lot di belakangnya. Cih, tiba-tiba wanita berambut merah itu berdecih sinis, mengalihkan pandangan Malvin dari jendela. Malvin menyengit alisnya dan menatap Lot yang tersenyum penuh kesenisan. Malvin, kau itu terlalu percaya diri, ujar Lot dengan nada mendecih. Kalau Kim masih ingin bersamamu, aku yakin Kim akan mengacuhkanmu dan mengabaikan dirimu yang hanya pria brengsek. Dan aku juga yakin Kim tidak akan sudi kembali pada pria penjahat kelamin sepertimu. Ucapan penuh ejekan Lot sukses membuat Malvin mengeram marah. Malvin membalikkan badan dan meraih tulang wajah Lot dan mengempaskan lalu menyudutkan tubuh istrinya keduanya itu ke dinding. Malvin mencengkram wajah Lot dengan kuat dan Malvin menghapus jarak wajah mereka. Sehingga hembusan napas mereka beradu di udara dengan wajah berubah merah dan sorotan mata tajam. Malvin berbisik di atas wajah kesakitan Lot. Kau jangan memancing amarahku, Jalang, bisik pria itu dengan geram. Aku peringatkan padamu jangan coba-coba menggangguku untuk mendekati istri Kim dan jangan pernah berbuat semaumu di sini karena kau hanya wanita picik dan licik dan aku lupa kau juga adalah wanita jalang murahan. Ingatlah aku menikahimu karena istri Kim dan aku tidak akan pernah tertarik dengan wanita sampah sepertimu. Kalau kau merasa bangga karena menikahiku dan pernah menjadi penghangat ranjangku, itu karena kau hanyalah wanita murahan dan licik, Charlotte Simpson. Ingat, itu kau hanya wanita murahan. Perkataan Malvin dan hinaan pria itu membuat Lot tertekun dan butiran air matanya pun tumpah membasahi wajahnya yang mulai sempurna itu. Cih, pria itu berdecih dan melepaskan tangannya dari tulang wajah Lot. Malvin berjalan menjauh dari Lot, kebahagiaan dan semangatnya menghilang karena wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Sedangkan Lot meluruhkan tubuhnya ke lantai dengan isakan tertahan. Dia begitu terhina atas ucapan pria yang sudah mengisi hatinya itu. Dia tidak akan pernah menerima hinaan ini. Dia akan menunjukkan pada Kim dan Malvin kalau dia layak menjadi bagian dari kehidupan suaminya. Dia tidak akan menyerah untuk mendapatkan cinta Malvin dan memiliki pria itu seutuhnya. Lot menghapus air matanya dan bangkit. Dia mengikuti langkah Malvin yang sedang berada di ruang santai dan sedang duduk di sofa berbulu lembut kesayangan Kim.